E-Revel Ancol. Jadi merupakan tempat peristirahatan atau semacam pemakaman ya dari korban Perang Dunia Kedua waktu itu sekitar tahun 45-46 ya, melawan Jepang. Jadi korbannya tentu saja adalah tentara Belanda dan Indonesia. Ini kita coba lihat masuk ke arah dalamnya teman-teman ya, seperti apa penampakannya. Jadi kabarnya dulu adalah sebagai rawa ya, jadi tempat pembuangan korban perang. Dan kemudian pasca kemerdekaan dikelola oleh Yayasan Belanda kalau tidak salah ya teman-teman ya. Berada di sebelah dari Pantai Lagun Ancol atau Pantai Karnapal. Jadi mayoritas warga Belanda dan ada juga Tionghoa dan warga sipil Indonesia ya. Apabila mati lampu kita punya tenaga. Dulunya apa ini? Ini waktu gambar-gambar ini waktu nama di Banjar Airlock sebelum kita dibangun dam sama negara Belanda ini. Oh, dikelola oleh Yayasan Belanda ya, kalau tidak salah ya? Iya, kalau ini dikelola sama Yayasan Belanda. Belanda ya. Mulai berbentuk seperti ini dari tahun berapa, Pak? Kalau kita dibangun tepatnya tanggal 14 September tahun 1946. 46 ya, jadi sudah dari ini ya, sejak pasca Perang Dunia Kedua ya. Ini 2010. Stenkastik. Berapa banyak Pak jumlah yang dimakamkan? Kalau ini kurang lebih ada 2000 rangka yang kita makamkan di sini. Bagian kita makamkan secara massal. Oh gitu. Ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal gitu ya? Iya, campur. Ada yang bisa diidentifikasi sama tidak bisa, karena dulu dikubur sama tentara Jepang itu secara massal kebanyakan. Itu satu makan satu orang atau enggak tersenggak? Ya kalau sekarang udah kita pisahkan, kalau yang kerangkanya masih utuh kita makamnya secara layak, satu nisan satu kerangka. Yang ada namanya itu yang untuk Axel, namanya yang dipindah itu lahirnya bisa ada meninggal. Ini sebenarnya tentara atau warga sipil Pak? Kalau dulu campur Pak, ada warga sipil Indonesia, ada tentara juga, ada kenil juga. Kenil. Tentara Orang Indonesia ya? Belanda. Betul. Kenil. Kerajaan Hindia Belanda. Betul. Pohon yang menjadi tempat eksekusi di era 42 sampai 43, 45. Era pendudukan Jepang. Perang Dunia Kedua ya. Ini tempatnya, lalu dimakamkan secara massal di monumen ini. Lalu dimakamkan ulang sesuai dengan yang sudah teridentifikasi di belakang kita ya. Dulunya adalah rawa dan sekarang sudah dibenteng untuk mengurangi abrasi dari pantai di sekitar Ancol. Sebuah kenangan atau peninggalan pahit dari era penjajahan, transisi dari kolonialisme Belanda ke Jepang ya. Korban dari pendudukan Jepang di Indonesia. Ada warga negara Belanda, tentara Belanda, kebangsaan Tionghoa dan lokal juga ya penduduk Indonesia.